Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa bersolawat kepada beliau, memohon kepada Allah semoga kita semua ini nanti mendapatkan syafaat atau pertolongan dari beliau sehingga bisa mengikuti beliau dan belakang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan membahas bersama-sama ibu-ibu di sini, bapak-bapak, yaitu cara menyembuhkan penyakit hati. Ini kita cara menyembuhkan penyakit hati. Penyakit hati itu bisa disembuhkan, bisa. Ya, yang penting kita tahu penyakit itu, hati itu apa. Lalu bagaimana cara menyembuhkannya? Nah, nanti kita bersama-sama ngaji pada pagi ini. Sebelumnya saya sampaikan bahwa kita manusia ini itu tidak hanya penyakit yang kita alami itu penyakit fisik atau penyakit jasmani. Contohnya kenapa Bapak Ibu sedang di sawah gitu, mega ngarit, lagi ngarit suket ya, rumput gitu, bukan rumput teki yang terlagunya. Jadi lagi ngarit, luka tangan Bapak Ibu, sakit betul. Itu getiye loh, sakit. Itu namanya sakit secara jasmani. Gitu. Bapak Ibu kita sih tidak berharap seperti itu. Dilalaiin bawa motor kecelakaan, jatuh, sakit betul? Sakit. Kecuali jatuh itu bawa motor sore kasur, ada aspal ya. Nah, jadi yang namanya seperti itu penyakit jasmani. Ya, masih ada lagi, masih kita sakit loro untu, boleh untunya bolong, makan apa-apa nggak enak, yang dicopot apa-apa lorong gitu. Nah, itu namanya sakit secara fisik. Ya. Jadi penyakit yang secara fisik itu mudah mengobatinya. Bapak Ibu pergi ke dokter gigi, ya, atau kumur-kumur uyang sementara garam, lorong itu bisa, itu anti itu radang. Jadi dengan meminum garam, bukan meminum, berkumur-kumur garam, ya, itu bisa mengurangi, itu tidak menyembuhkan secara permanen. Obatnya tetap dokter, malah ke minum sekalian, ya, malah repot ya. Garam kan asin. Nah, penyakit-penyakit seperti itu bisa diobati langsung banget. Luka seperti tadi keluar ketiak, bawa ke dokter, atau enggak bawa ke dokter, lukanya masih sedikit, kasih perban, kasih betadine atau kasih propolis misalnya, obat yang cepat menyembuhkan itu, karena dari mati sembuh. Tetapi yang namanya penyakit hati, ya, itu penyembuhannya tidak semudah itu. Ada cara menyembuhkan penyakit hati. Dan cara menyembuhkan penyakit itu kudu mengerti ilmunya.
kita harus belajar. Kalau kita misalnya sakit tadi, nggak usah sinau, nggak apa-apa, langsung pergi ke dokter aja, diobati dokter. Tapi kalau penyakit hati harus kudu ngerti. Nah, pengawasan seperti ini mendapatkan ilmu bagaimana menyembuhkan penyakit hati. Lalu penyakit hati yang dimaksud ini, karena saya katakan kalau luka dan segala macam tadi itu penyakit secara jasmani. Penyakit hati itu bukan penyakit jasmani. Karena ada juga yang namanya penyakit hati yang jasmani, namanya penyakit liver. Ya, itu penyakit hati. Tapi itu jasmani nih, hatinya yang rusak. Ya. Jadi ada masalah dengan hati dalam bentuk daging yang tumbuh di dalam tubuh kita. Ada hati, itu jenis daging juga. Nah, itu ada masalah. Ya, liver namanya. Tetapi kalau hati yang dimaksud ini itu hati yang dalam bentuk rohani. Contohnya apa? Nah, nanti kita akan bahas itu di dalam. Penyakit hati itu, kalau menurut seorang ulama yang terkenal, itu nama ulama tersebut adalah Syekh Hasan Muhammad Asy-Syarqawi. Ya. Jadi Syekh Hasan Muhammad Asy-Syarqawi ini dalam kitabnya Nahwul Ilmiyatin Nafs, dia mengatakan ada 9 penyakit hati yang menghinggapi manusia. Oke, dibeli apa itu? Songo. Ada 9 jenis penyakit hati ketika beliau bagi untuk kita. Nah, pertanyaannya, apa saja 9 penyakit hati itu? Nah, ini satu persatu nanti kita akan coba bahas nanti sampai pukul 6:30. Yang pertama, penyakit hati itu yang berbentuk rohani tersebut yaitu riya. Riya itu bahasa Indonesianya pamer. Penyakit hati itu. Dalam Al-Quran Allah menyebutnya dengan ria'an nas, pamer kepada sesama manusia. Kita baca dulu nanti penjelasannya. Yang kedua adalah ghadab. Ghadab. Apa arti ghadab? Marah, nesu. Nah, ini penyakit hati yang kedua. Jadi yang kedua penyakit hati menurut Syekh Hasan Muhammad Asy-Syarqawi yang kedua adalah ghadab, marah. Lalu yang ketiga adalah al-ghaflah wan nisyan. Apa itu? Lalai dan lupa. Ini lalai dan lupa. Sholat mestinya jam subuh itu 4:30 misalnya ya. Nah, dia selalu lalai. Sholatnya bukan jamaah ini, orang sini 5:30 belum udah datang sih. Orang-orang yang nggak sholat subuh tepat waktu harus ngerti jadwal sholat subuh, tapi tidak sesuai, lalai dan lupa yang keseringan. Gitu. Sholat dulu, wah lali gitu. Nanti pas zuhur mau sholat kadang dereng lali gitu. Lali kok bolak-balik gitu. Tapi nek makan ora tau lali. Wah, yang makan keringan. Lapar kali segala macam. Lalu yang keempat adalah al-waswasah. Apa itu? Was-was, cemas, selalu cemas. Nah, ini itu cemas seperti apa? Kita jelaskan. Oke, al-waswasah itu cemas. Lalu yang kelima adalah al-ya'as. Al-ya'as ini artinya adalah frustasi, kecewa berat. Ya, Bapak Ibu pernah frustasi, merasa gagal dalam hidupnya. Nah, itu kecewa berat, itu penyakit hati yang kelima. Lalu yang keenam adalah tamak. Ya, dalam bahasa Indonesianya menjadi bahasa Indonesia tamak atau rakus atau serakah. Nah, tamak itu penyakit hati.
wis duwe, udah punya banyak, oh nggak pernah merasa cukup, nggak merasa qanaah, bahkan punya orang pun dia nggak peduli, saking serakah. Ya, apa-apa dimakan sendiri, nggak mau bagi kancane, tanggane, saking serakah. Ya. Lalu yang ketujuh adalah al-ghurur. Al-ghurur itu apa? Mudah terperdaya. Nah, mudah terperdaya itu apa? Mudah diajak orang sedikit. Mau kemana? Mau ke masjid. Ngapain? Sholat jamaah. Masa omah wae. Waduh sholat teo. Subuhin dua rakaat, omah ya 2 rakaat. Padahal beda betul sholat di rumah dan sholat di masjid. Pahalanya lebih banyak yang sholat di masjid. Apalagi kalau di masjid kita sholat berjamaah atau di musola bersami loh. Kalau berjamaah itu dapat pahala berapa? 27. Sholat munfarid atau sholat sendiri cuma dapat 1 gitu. Nah itu orang terpercaya, oh iya ya, doa sholat di rumah penak. Kok nek bar subuh langsung buru meneh gitu. Nah itu mudah terperdaya. Contoh sederhana. Lalu yang ke-8 adalah al-ujub. Ujub itu apa? Itu menyombongkan diri, membanggakan diri, ya, takjub dengan dirinya sendiri. Ujub. Ya, kalau ada bahasa lain juga sombong ini dengan takabur. Ya, orang suka membesar-besarkan dirinya itu takabur. Ya. Lalu yang terakhir adalah al-hasad. Apa itu? Yaitu iri, dengki. Hasad, bukan hasan ya. Hasad, hasid dal hasad. Nah, ini 9 penyakit hati ini itu ada pada diri kita, ya. Tidak ada kita yang nggak punya. Saya mengatakan kita karena memang kita manusia punya sifat ini. Persoalannya bisa betul kita menyembuhkan, menghilangkan penyakit. Karena yang nama penyakit itu harus disembuhkan.